Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin. Khususun ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa man tabi'ana wa ghairuhum sayulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ada dua alasan wujud nyatanya Allah itu tidak bisa kau tempuh. Wujud nyatanya Allah itu tidak nyata. Itu ada dua alasan. Alasan pertama, saking besari lan saking dekatnya wujud anane Allah terhadap diri Anda. Yang kedua, saking padangi besarnya cahaya Allah yang dihadapkan terhadap kita sebagai makhluk, sehingga banyak manusia yang tidak mengerti tentang masalah bahwasanya aku ini lebih dekat dari urat nadimu. Banyak. Laksana mata jasad ketika saat saking dekatnya sesuatu yang kita lihat, akhirnya tidak mampu untuk melihat. Atau sesuatu yang kita lihat ikut terasa amat jauh banget, sehingga sesuatu yang kita lihat itu tidak akan nyata. Sama halnya dengan ainul basirah, meripatnya hati juga begitu. Makanya tadi saya katakan dua alasan mengapa banyak mata hati manusia tidak tahu wujud nyatanya Allah. Ada di situ. Berarti kuncinya adalah nurullah, cahaya Allah. Yang kumaksud cahaya di sini adalah seluruh makhluk yang ada pada diri kita, seluruh makhluk yang ada pada diri jiwa itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Sehingga kapan saya mengungkap tentang masalah, jikalau kau ingin menemui diri sejatimu, maka fanakanlah dirimu. Itu maksudnya di situ. Siapapun Anda kalau sudah kefanaan diri sendiri, yaitu makhluk, maka nyatalah diri sejati. Yang kumaksud diri sejati adalah wujud nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan hal ini, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah besarnya cahaya Allah dalam diri manusia yang tertuang di dalam fasal 178. Qala musannifu rahimahullah faslun iku aidamun nurillahi gedene cahayane Gusti Allah. Niki ingkang menyebabkan hati itu tidak tahu nyata wujudnya Allah. Innamah tajabah angin pestine nutupi atau ketutup sapa Allah, bukan Allah yang ketutup niki. Ai anil absori tegese piro-piro peninggal anti manungsa. Angin pestine ketutup opo-opo peninggal ati iro sangka Allah. Ketutup lisidati duhurihi iku sebab krono bangete nyatane wujude Allah. Jadi Allah saking idee akhirnya menyebabkan dirimu tidak tahu Allah wujudnya yang kumaksud. Iki maksudnya ya nopo? Padahal Allah dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu. Bapak Ibu, memang Allah itu sangatlah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Oleh karena niki si hamba itu masih tetap mempunyai iman adanya selain daripada Allah. Inilah yang menyebabkan dikatakan terhijabi. Hati kita itu terhijabi akhirnya. Terhijabi atas diri kita sendiri. Sebab bagaimana mungkin pada dasarnya kita makhluk aslinya tidak ada itu bisa melihat yang ada. Ada di sini. Coba tiadakanlah keadaan diri Anda sebagai makhluk, maka di situ akan nyata wujud sejati, sehingga tidak terpengaruh besar dan dekatnya Allah terhadap diri Anda, enggak terpengaruh. Berarti sudah enggak ada yang menutupi. Bon, itu satu. Karena besar dan dekatnya Allah pada dirimu. Umpama meripat niki nontok driji niki telunjuk
Berhubung telunjuk saking dekatnya, lah gak kelihatan. Gak kelihatan. Ada di situlah. Yang kedua, wa khafiya lan dadi samar anil absori saking piro-piro peningal ati iro kabeh iku li adami nurihi krana sebab agunge gedene mencorongi cahaya Allah. Cahaya Allah niki ya makhluk kita ini, seluruh makhluk ya. Oleh karena hati kita masih memandang cahaya Allah berupa nur niki, berupa makhluk semuanya, maka enggak akan pernah kita akan tahu wujudnya Allah, enggak akan pernah. Laksana Anda melihat matahari, saking besar cahaya matahari, Anda nggak akan pernah tahu bagaimana wujudnya matahari karena tersilaukan oleh cahaya itu. Jadi bagaimana? Ya merem meripat Anda itu. Dengan merem Anda akan tahu, akan melihat. Seperti Anda tidur. Anda tidur, mata ini terpejam Pak Bu, tapi bisa melihat sesuatu sampean. Lah iku mimpi. Dikejar anjing mesti kita lari. Artinya apa Pak? Nurullah, wujud nyatane makhluk ini tiadakan dalam pandangan hati jenengan. Jangan Anda lihat, hatimu pandanglah terhadap siapa sebenarnya di dalam cahaya itu. Fi kulli mukawwanat khafiyun khayyun wa huwa wujudullah. Di dalam cahaya itu Bapak Ibu ada sesuatu yang samar. Anda akan melihat sesuatu yang samar itu nyata tatkala Anda lewati cahaya itu. Makanya banyak manusia karena besarnya cahaya akhirnya dia lalai terhadap Allah. Cahayanya lewat apa? Macam-macam. Kuwi bojo. Gak cukup sak RT Pak. Sak kecamatan dadi bunga camat. Bukan bunga desa. Tingkatannya kecamatan. Oleh karena bangga Anda mempunyai satu istri yang sifatnya itu sebagai bidadari sekecamatan. Ampun ngapunten ya. Anda akhirnya terbuai dengan kecantikan itu. Katanya prinsip bahasa cinta iku ngene, nyun sewu. Dek, lebih baik saya yang sakit daripada kamu. Wah, telek ah. Cinta gombal. Podo masih sing wedok ngoten. Semua kita manusia gitu, Pak. Kita semua gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nur yang besar pada diri kita tidak hanya berupa itu, macam-macam. Kadang berupa anak yang membanggakan, sehingga kita terbuai dengan nur itu. Kadang-kadang juga lewat nur itu berupa harta benda. Baik harta benda yang non materi atau bermateri. Yang non materi jenengan punya
pengikut. Pengikutnya tidak hanya puluhan Pak, ribuan. Terbuailah dengan pengikut itu yang disebut nurullah itu, akhirnya hatimu gila dengan pengikut. Bingung sampean kok akhirnya. Apa yang ditakuti? Takut kehilangan pengikut. Akhirnya seluruh pekerjaan yang Anda lakukan, terutama ibadah, karena pengikut. Ayo kongkon nguyuh nak ndukure ban lah gak wani. Gak wani. Moro ndodok nak ngene pinggir ban ngatar ngono. Ora wani. Takut pengikutnya tahu, walah tibake sing tak nut tibake lari kencing lari, aku kencingnya berdiri, aku harus lari. Apalagi kongkon gondol 21 gak wani. Padahal atine kepawingin tapi ngowempet lah kan nggih. Nek cara aku Pak, alah penyakit nek diempet. Penyakit. Pun wis niku nur kuwadah kaya ngoten itu, seperti itulah yang menjadikan hati kita itu gelap terhadap Allah. Al-makna inna ikhtijaba ru'yatikum anillahi liwudu'i nurillah wa isyrakihi. Sak temene ketutupe peninggal ati ira kabeh anillahi sangka Gusti Allah iku sebab liwuduhi nurillah, sebab mencorongi cahayane Gusti Allah. Niki bukan nur makrifat, beda dengan nur makrifat. Niki nurullah. Wa isrokihi lan terangi nuri Gusti Allah. Wa khofaullahi anil absorikum lan samare Allah iku dari hati kamu sekalian, disebabkan karena nurullah azimun, saking dekate besare wujude Allah dalam diri Anda. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus hanya dengan cara Anda ini uzlah ini loh Pak, nanti nur itu dihilangkan Allah dari pandangan peninggal ati iro. Hanya dengan uzlah birriyadati wal azkar inilah Bapak Ibu, nanti Allah akan menghilangkan cahaya itu. Bukan persoalannya kita bisa menghilangkan nurullah itu dalam diri kita, nggak bisa kita itu. Wong kita makhluk sifatnya la haula wala quwata, nggak bisa. Cuman Allah memberikan solusi. Jikalau Anda ingin keluar dari kegelapan dari diriku, ya dah, untuk menuju nyata tentang diriku, ya Allahu waliyul ladzina amanu. Jikalau kau betul-betul mengikuti petunjukku ini untuk melaksanakan uzlah, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, Allah akan mengubah keadaan hatimu yang tadinya dipenuhi cahaya Allah, nurullah, makhluk itu Allah akan lepaskan akhirnya ilan nur, menuju tempat yang terang bener. Maksudnya ning ati sampean akan mudah merasakan akune Allah. Iku maksudnya ada di situ. Sekarang kita merasa akunya makhluk, baik diri kita maupun
di luar diri kita makhluk, karena masih penuh nurullah dalam diri kita. Asarhu tawi sarai kama taqaddama kaya keterangan kang wis kliwat minal hikmati saking hikmah sing wis, berarti sadurunge fasol 178 berarti 176 177. Fi ainil insani ing dalem masalah lemai mripate manungsa. Sifate mripat atine manungsa allati kang latub siru kang ora bakal bisa ndelok ningali sop apa-apa ainul insan likurbi wujudillahi krono sebab saking ideke wujude Gusti Allah. Wis. Wasiddati isroki nurihi lan saking banget padangi mencorongi cahayane Allah. Nah, kedua-duanya akan hilang, artinya kedua-duanya apa? Yang tadinya Allah terasa dawakat dan besarnya cahaya ini Allah lepas. Cahaya itu lepas. Nek wis dilepas, aku Allah. Lho ngoten lho niki. Inilah yang dimaksud siapa namanya Al-Halat. Inilah yang dimaksud Syekh Siti Jenar. Yang dimaksud di sini wujud nyatane keahatan Allah di dalam diri Anda ini bukan maksudnya manunggaling kawula Gusti iku manungso iku isok sowan isok tunggal ambek Gusti ini mboten. Bagaimana bisa wong perkara gak ono kok isok dadi siji ambek yang nggak masuk akal, Bun. Yang kita merasa tadinya ada ini loh Bapak Ibu sebagai makhluk disebut nurullah, lepas. Pelajarannya jangan mudah ngaku. Bayo, iki bojoku, iki anakku, ini motorku, kuni terus makhluk ini terus mendominasi. Halah timbang ngono terus kayak ngombe kopi rokokan pokok. Ngono lho Pak, maksudnya itu di situ. Cek gak cocok sampean tok ae ngombe kopi rokokan. Ngasih ngaji iso rokokan rek udah. Terus kula kanggon ngaji dibelenggu gak oleh rokokan ya. Mohon maaf. Wani kata budali nek sampean ngelarang aku. Lho nggih. Nang WA pun dilokno kula. Kiai taek ngaji gak ono sopane nyekel rokok. Rokok iku haram. Dambut ngene aku ngono tok. Bahkan pernah langsung debat Pak ning forum terbuka ngene iki masalah rokok. Tak jarak nang aku tambahan. Tak jarak. Lah kuwi ngukumi wong rokokan haram iku duwe dasar sing piye? Monggo hakmu. Tapi bagi aku wajib. Wajib bagi aku, gak makruh maneh, wajib. Saenake udelmu son nek nganggo hukum. Loh, kuwi punya hak menghukumi sesuatu. Aku ya punya hak. 21 kanggo awakmu haram, terserah. Bagi aku halal. Loh. Sampean kudu tahu apa hukum sebab akibatnya itu persoalannya apa. Saya coba ngenen. Kuwi bagian ngaji ngalor ngidul, nata perkara api, nyun sewu. Estu nyun sewu. Ngelokno wong mlebu neraka, ngejak mlebu surga misale. Lah wong aku duwe perkara gandeng 21 pingin tak tokno teko gubangan kok. Si jajal ya apa? Aku gak usah kakean cocot, muro tak glendeng go mulih ngono ae. Tak dudono, mi iki piye? Jos. Nah. Masuk tok.
Lu terserah jenengan dakwah sing model kaya apa, monggo. Saya mengatakan halal, bahkan diperintah bagi saya. Mu'allaf iku apa to, Pak? Mu'allaf iku, Pak. Wong sing masuk pertama ing dalam keselamatan. Lho jenengan mengatakan mu'allaf dari agama satu ke agama yang lain. Monggo iku hakmu. Lha nek ngomong mu'allaf iku keluarnya satu jiwa dari terpengaruh nurullah menuju dan bertemu terhadap datullah. Lho itu nek kula maksud mu'allaf. Matek jari Gus Dur, matek ya disumet maneh jare. Kang ojo rokokan enggak ono cedek matek. Matek ya disumet maneh lah apa bingung. Pun Ibu monggo Bu, jenengan arek pondok khususnya ibu-ibu pondok pingin rokokan rokokno. Ora apa-apa. Hebas. Menawi jenengan rokokan kok atine sok anteng mikir urip buang nurullah, ora apa-apa. Amen rokokno Bu. Mboten napa-napa. Mengke gak watuk kabeh. Wis gak apa-apa kok ditambakno ngene. Bebas pun, mboten napa-napa. Wong pundi dalane jenengan iso mudah nang Allah. Wal haqiqatu anna jami'al ajsami iku yumkinu ru'yatuha bisa babin nuri wa bidunin nuri la yumkinu ru'yatuha. Wal haqiqatu lan utawi asline anna jami'al ajsami ing sak temene akeh-akeh benda perkara nurullah iki iku yumkinu kemungkinan apa ru'yatuha peningal apa ru'yatuha peningal iroha ing apa bisa ningali ha ing ajsam iku bisa babin nuri kelawan sebab cahaya wa bidunin nuri lan kelawan ora anane cahaya iku la yumkin ora mungkin apa ru'yatuha bisa ningali sira ing ajsam. Oke, saya katakan Anda bisa melihat sesuatu karena cahaya. Ini ada prinsip seperti itu. Terus Anda tidak bisa melihat sesuatu sebab tidak ada cahaya. Jadi cara akal bisa diterima, Pak. Ajsam ini Anda dipercontohkan benda-benda. Apa benda-benda dunia ini? Jikalau tidak ada cahaya, Anda tidak akan bisa melihat benda-benda itu. Jikalau ada cahaya, maka Anda akan bisa. Iki maksudnya apa? Padahal katanya benda-benda makhluk itu cahaya. Wis ta, ngaji hikam iki. Nek jenengan iki mboten ngasta warid, mboten saged paham. Artine napa? Hikam niki rata mayoritas 90% sarai artine matane memakai bahasa isyarat. Iku ngene lho dulur. Wis. Prinsip mengatakan kau melihat benda itu sebab ada cahaya. Jikalau tidak ada cahaya kau tidak akan bisa melihat benda. Iki maksudnya apa? Inilah Pak sing kula sebut nur makrifat. Nur makrifat itu bukan nurullah niki. Buyare nur makrifat lepase apa ya? Fananya, hilangnya seluruh nur makrifat sebab tekani nurullah. Walik. Hilangnya nurullah iku sebab tekani nur mahwa al-nurul makrifah. Mana yang dimaksud nur makrifat? Ini ulama ahli sufi bukannya debat enggak. Sing debat iku ulama ahli hikmah. Ahli tentang ilmu kemakrifatan tapi belum mencapai kemakrifatan. Berdebat, ngeten debatnya. Sehingga menemukan maksud daripada inti niki dari yang ketemu nih ngeten.
Wujud anane Allah itulah Pak. Jadikan sebagai bukti di dalam hatimu jikalau selain Allah itu tidak wujud. Karepe ngoten. Tapi untuk masuk di dalam wahdatul wujudnya Allah memikir-mikir. Akeh semua mikir-mikir. Kok gendeng ae iki kok ngene ya. Wis tapane wedi ngono coploken koplokmu. Wis gundulono ae. Jenengan dididik tauhid ini semata-mata untuk berani masuk di dalam wahdatul wujudnya Allah. Nek sampean membat mentul iku rondo apa iku perawan ra ngerti ta ya. Lah jenengan sik Joko tak kandhani Pak Bu. Vitamine iku akeh rondo ketimbang perawan. Loh, enggak percaya? Wis gak usah tutuk ngono rek. Iki apa jenenge cuman sanepo mawon Pak niko. Ngeten lho. Hati, ruh selama nurullah iku masih ada. Kata-kata ruh, kata-kata hati. Itu kalau kita masih ada diri, maka iku nur. Iku nurullah. Bukan nur makrifat. Lah syaratnya kudu diletaki nur makrifat. Lah nur makrifat hanya Allah letakkan pada hamba yang dikehendaki, hamba yang bagaimana? Yang hamba kehendaki. Walakinnallaha yahdi may yasha. Kan ayatnya ini. Muhammad la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan karena sebab ngilmu Muhammad, ajaranmu yang kau sampaikan sehingga kau bisa seakan-akan bisa melihat memberikan petunjuk terhadap umatmu, enggak. Tapi semuanya karena aku. Walakinnallaha, akan tetapi hanya karena Allah lah yahdi may yasha, yang memberikan petunjuk pada hambanya. Jadi Muhammad enggak iso apa-apa. Iki Muhammad maksudnya siapa? Kalau menurut Quran munggu wong syariat ya Muhammad zaman biyen. Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau sekarang ya Muhammad sinten guru sampeyan niku. Bukan itu. Akan tetapi urip yang ada diri Muhammad, paham nggih? Loh, iku loh, sampean kudu mlebu ke wahdatul wujudnya. Berarti antara wahdatul wujudnya hidup di dalam diri Muhammad dan diri jenengan nggak ada bedanya. Inilah baru Pak yang dikatakan wahdatul wujud. Wujudnya Allah ketunggalan sudah dalam diri Anda. Pun nggih niki disebut makrifat atau disebut cahaya makrifat. Lah ini bisa Anda raih dengan cara birriyadati wal azkar. Tadi loh saya katakan wis riyadho wal azkar lan dikira terus baru ketemu di situ. Wa kadzalika, begitu juga idza kana tatkalane ana apa anuru cahaya iku satian terlalu terang, iku satian terang jidan kelawan nemen. Fa inna ma absarul qulubi, mongko sak temene pira-pira peningal pira-pira ati iku la yumkinu ora bakal bisa apa antura yen to ningali apa absarul qulub wujudallahi ing wujude Allah, dikarenakan li annaha krana sak temene wujude Allah iku masghulatun menyilaukan binuri kelawan cahayane. Akni ngersakake sapa ingsun nurullah nurallahi ing sak temene nurure Allah iku jamiul makhlukati. Maksudnya cahaya yang dimaksud di sini adalah makhluk semuanya. Maksud yang dimaksud
nurullah, cahaya di dalam makalah ini adalah perkara selain Allah, termasuk malaikat, termasuk iblis, termasuk nafsu, termasuk diri kita, semuanya itu. Bagaimana caranya ini hilang, akhirnya jadi nur makrifat. Lha ngoten niku. Famathalan as-samsu, contoh diumpamakan apa as-samsu sengenge, sifate sengenge nuruha utawi cahayane sengenge iku aksaru luwih gedhe apane isrokon mencorongi min ghairiha kang sakliyane matahari. Tegese lampu-lampu ngeten iki cahayane apa wae ning donya iki sing paling benter yaiku matahari, sehingga matahari disebut sumber energi. La taqdiru absaruna ala ru'yati wujudi samsi, ora bakal bisa, tidak akan bisa Anda melihat wujudnya matahari kita. La takdiru ora bakal kuwasa apa absaruna piro-piro peninggal kita ala ru'yati wujudi samsi ngatasi ningali wujude sejatine srengenge, walakin nana rosamsa minan nuriha, lan tetapine isok nyawang tenan kita asamsa ing srengenge iku minan nuriha, lewat cahayane srengenge. Artinya apa? Ngeten apa? Nurullah kabeh ini dadekno tumpakan jenengan untuk ketemu wujud sejatine urip di dalam nurul, baru ketemu nur makrifat itu. Sampeyan kepengin duwe anak, garwa sampeyan tumpah ono. Namine nur itu Mbak Nur tumpah ono. Baru kok dengan akan ketemu urip yaiku wujude anak. Lah sampean gak kepengin ketemu urip, gak kepengin duwe anak, ono omah lungguh hae, ono bidadari liwat. Ngeten ndak wis? Mangga. Mestine liwat langsung dirangkul, ayo budal nang KUA ngoten lho. Baru sakit kepanggih. Wasamsu utawi srengenge iku latah jubu, ora bisa nutupi an wujudiha saking wujudi sames. Artinya srengenge itu, matahari itu tidak bisa ditutupi dengan dirinya, enggak. Allah itu Pak tidak bisa ditutupi oleh dirinya sendiri, enggak bisa. Iki dijabarno ya apa? Ngeten. Ada dua perkara antara ruh dengan Allah. Saya nggih. Disebut ruh. Ruh itu adalah nurullah. Oke. Di sini katakanlah yang namanya Allah maksudnya wujudnya. Di tengah-tengah antara ruh dengan Allah itu ada sesuatu yang menutupi. Bukan perkarane Allah bisa ditutupi dengan sesuatu itu, enggak. Yang bisa ditutupi ku ruh, bukan Allah. Paham ya? Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu tidak hanya melihat, bisa mengetahui perilaku dohirmu aja ndak, akan tetapi juga apa isi di dalam hati. Cuman kita yang terhijab itu kita, bukan Allah. Kaifa yutasawwaru, bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu padahal ghairuhu, sakliyane Allah itulah maujud, tidak wujud. Ya gak mungkin lah perkara sing gak ono iso nutupi perkara sing ada. Bingung kayak ngombe kopi. Apa pe? Gula ngombe kopi njero gak tahu.
ana kene tak entek-entek. Tenang ae. Engko nek wis mari lak ketara dhewe ya. Pun. Walakinna bal nuruha balik utawi cahayane srengenge iku huwa utawi nur iku alladzi kang yahjubu kang nutupi apa nur absarona ing pira-pira peningal ira anisamsi. Bukan perkaranya matahari itu bisa ditutupi oleh nurnya, bukan perkaranya Allah itu bisa ditutupi oleh nurnya, akan tetapi kita sendirilah yang ditutupi oleh nur ini, sehingga Allahnya enggak nyata. Berarti solusinya bagaimana? Ilangono kenuramu, ngono lho. Berarti lepaslah keakuanmu dalam diri kita sebagai makhluk yang wujud, lepasno. Allah akan melepaskan semuanya itu satu syarat, birriyadati wal azkar, pun titik. Akhirnya disimpulno, oh alah, yang menghilangkan ya Gusti Allah, sing nutupi ya Gusti Allah. Namung ngoten. Wallahu tawi Gusti Allah iku laisa begitu juga tentang Allah. Laisa ora ana sapa Allah iku mahjuban isok den tutupi bidzatihi kelawan date Allah. Walakina amsaru qulubina lan tetapine pira-pira peningal ati kita iku mahjubatun den tutupi bi makhluqatihi atas keakuan kita. Berarti Gusti Allah nutupi kita dengan bentuk keakuan kita. Berarti hilang ono keakuan kita. Urusan gendeng wis mesti, urusan ati gila nang Allah itu wis mesti. Yaiku bentuk maksudnya cintane atimu datang Allah ada di situ. Au bi anfusina utawa ketutup kelawan diri Anda, wujud Anda sendiri. Li'anna nurahu krana sak temene cahayane Allah Subhanahu wa taala iku fi ghayati isrokin wal adhamati, saking gedene cahaya sing disebut nurullah dalam diri kita, akhirnya Allah tidak nyata. Idzan dumadaan ma utawi apa iku yakjubu ngunu yakjubu kang nutupi asai'a ing suci-wici iku laisa ora ono apa ma iku dzatuhu dzate Allah. Walakinna wujudana allati yaj'alu al-hajba nafsahu. Jadi perkara itu tidak bisa menutupi dalam satu perkara jikalau perkara itu betul-betul tidak ada. Ngeten maksudnya. Yang kumaksud perkara itu adalah nurullah dalam diri kita. Jikalau perkara itu sudah tiada di dalam diri Anda, maka tidak ada bahasa ruh itu ketutupan terhadap wujudnya Allah. Karena perkara selain Allah itu termasuk nama ruh dalam diri Anda sebagai makhluk itu sudah tiada. Berarti sing delok ambek sing didelok itu pelakunya tunggal pun. Paham nggih? Wis deal. Tak teruske. Idzan dumadaan jadi utawi Gusti Allah iku la yumkinu. Ora mungkin ru'yatahu ing ngaweruhi Allah bi uyunil jasadi kelawan piro-piro peningali jasad. Allah iku enggak bisa, jadi Allah enggak bisa kau lihat dengan mata jasadmu. Iki dunya lho ya, dunya. Tetapi walakinna yumkinu ru'yatuhu bi'uyunil qalbil musyriki. Akan tetapi Allah itu bisa kau lihat dengan mata hatimu
Al musyriki sifate mata hati, al musyriki kang mencorong nur makrifati. Iki ning dunya. Ning dunya iki Anda bisa melihat wujudnya Allah tidak dengan mata dohir tapi dengan mata hati. Sehingga mengapa kuncinya urip, kuncinya makrifat itu di sirul Allah kami buka ini supaya umat itu lekas meninggalkan, melepaskan keakuan diri. Iki dunya. Lah, tapi ketika Anda sudah lepas betul keakuan diri sebagai makhluk, dunyane sampai tinggal, akhirnya jenengan mlebu alam akhirat, disitulah baik secara batin maupun dohir Allah iku nyoto bisa kau lihat dengan mata hati atau mata jasmani. Ya iki Pak, engko akhirnya nek diomong, iki sing ngomong anggapan sing ngomong gendeng ya. Takok, endi wujud Allah dohire? Ya iki. Iki lho. Dadi nurullah wis dadi makrifatullah. Wis, sing durung anu aja nemen-nemen. Teman tak elingno, aja nemen sik. Engko lak sampean paham sendiri. Ketika saat Anda sudah ditarik Allah secara batiniah, roh wujud nyatane Allah secara batin. Baru engko walah, engko lak ketemu dhewe. Engko nek wis mesti sampean meneng. Oh iya. Nek sampean akhirnya nek keceplosan, akhirnya ngoten nggih. Kan ada omongan, ada prinsip ngeten to. Makhluk sing disebut nurullah itu asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Terus takai pertanyaan gawon sampai mati. Piye carane iki duduk wujude makhluk? Sampai nek ati sik kebulet ambek nurullah mboten saged. Mboten saged. Dadi nurullah sing mbuleti sampean ilang ngono. Baru kok ketemu. Sampai ngerti burung dalam sangkar nih. Disuruh keluar dari sangkar enggak bisa sepanjang kurungannya masih kokoh. Sampai pingin keluar sebagai burung, ya sangkarnya dirusak. Kalau sangkarnya sudah jebol rusak, baru burung bisa keluar. Dan atau cara burung bisa keluar, sing duwe burung lawange kongkon buka, jupuken tokno burno tanpa merusak sangkar. Iku nek sing duwe burung gelem. Wong jare sing duwe burung ngene nek esuk negele enak. Tek 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 tek. Makane sampean nyun sewu. Nek dadi burung ojo nemen negele. Enak engko disayang ambek sing duwe burung amen kok. Pun. Idza nadarta tatkalane ningali sira bi aini qalbika kelawan mripat ati ira lam tajid meripat ati qalbika lam tajid mongko ora nemu ira makhlukon wujude makhluk illa ghairaha rohu kejaba sak liyane Allah kejaba sak liyane makhlukot artine ngene apa ghairahu iku ai wujudullah. Jikalau yang kau pakai iku mata hati untuk memandang sesuatu, maka yang kau temukan itu bukan wujudnya makhluk atau nurullah, tapi wujudnya Allah atau kami sebut ma'rifatullah. Ini manakala hatimu memandang itu dengan rasa. Rasa yang kumaksud adalah ihsan, baru ketemu. Tapi jikalau mata hatimu yang kau buat untuk melihat tapi kau tidak membawa dzikir sirul asrar atau rasa atau ihsan,
yang terjadi Anda itu akan melihat dan beriman kabeh iku perkorone sangka makhluk. Gara-gara makhluk klason. Saiki wong padha gendeng kabeh. Lho ndelok makhluk ya. Lho wis keliru tok. Akhirnya iman sampean jatuhi datang selain wujud sejatine Allah. Inilah Pak kekeliruan kita itu. Secara risalah tauhidiyah Kanjeng Nabi ku seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan. Semua rasul siapapun itu disebut Allah sebagai rasul utusan manakala dia gelar terkait masalah risalatut tauhidiyah. Ini risalah inti wahyu Allah yang disampaikan terhadap makhluk atau umatnya. Tapi resikonya gini ku tabrakan sampai akal. Tabrakan sampai akal. Gini ki gara-gara ini banyak yang membenci. Banyak yang membenci. Justru sebetulnya siapapun Anda akal ini jenengan netralisasikan dengan kebenaran di dalam tauhid, hati sampean iku gak gampang muring-muring. Karena hati mendorong datang jenengan warid itu mendorong terhadap rohaniah sampean untuk selalu nrimo ing pandum. Jadi masih anake loro nggih guyu, bojone iku mau gak sapa omah ya guyu, sampak guyang-guyu ning dalan. Akhirnya wong sing gak paham kemulus nambah bojone ngono. Dadi gendeng. Al-khulasatu utawi ringkesan. Apa ringkesane, Pak? Nyun sewu. Udah kita terima nurullah yang dihadapkan Allah terhadap kita. Oke. Dan itu dikatakan manfaat, oke, kita terima. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara nurullah itu keluar dari hati kita? Silakan ngaku-ngaku ada sebatas jasmani, monggo, mboten napa-napa. Karena kita masih di dunia, walatan sana sibaka minad dunya, itu semuanya kita butuh. Karena dunia kita lapar ya makan, kita haus ya minum, kita laki-laki normal Pak ya, yang belum nikah ya nek pengin nikah ndang nikah. Begitulah nek ono sing dinikahi lho, ngoten lho. Ngoten lho. Oke lah, silahkan itu berjalan sesuai dengan hukum syariat. Tapi satu hal, jangan pernah nurullah ini bisa masuk dalam jagat hati sampean. Sudah cukup Pak, kita berpuluh tahun menjadi budaknya hawa nafsu. Sudah cukup, sudah. Sisa umur kita gunakan bagaimana di dalam jagatnya hati itu dipenuhi oleh ma'rifatul pun ana sing takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, saya ingin bertanya tentang itu ilmu tasyawuf dan ilmu amaliyah lainnya. Setelah meninggalnya Nabi itu kan terjadi polemik besar-besaran yang aslinya berakar dari ibadah zahir dan ibadah batin. Bahkan Ali bin Abi Thalib berperang sama istrinya Nabi, Siti Aisyah, karena beda faham. Dan selanjutnya sampai zaman itu Imam Ghazali. Nah, sebelum Imam Ghazali
menerbitkan kitab apa itu Ihya Ulumuddin, itu kan terjadi kisruh besar-besaran antara Sufi dan Jabariyah, di mana aliran Sufi lebih mengedepankan keesaan Allah, tauhid, jadi memandang kehidupan sehari-hari itu langsung ditauhidkan. Apa-apa Allah, sing ngombe ya Allah, sembarang Allah gitu. Kalau sing Jabariyah kan tidak, karena dia berlandaskan pada sumpah ruh kepada Allah. Saat ditanya di alam ruh, siapakah aku? Engkau adalah Tuhanku. Jadi saat itu dipakai patokan bahwa manusia dan jin itu punya kehendak bebas, dan itu berefek pada adanya hukuman dan adanya ganjaran, berapa surga kalau hukumannya berupa neraka. Terus diperkuat lagi ada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu memperkuat hujah bahwa manusia dan jin itu punya kehendak bebas. Tinggal kamu pilih kapan kamu berbuat baik dengan daya upayamu sendiri, maka kamu akan menemukan surga. Dan dengan upayamu pula, apabila engkau berbuat jelek, maka itu neraka. Nah, seperti ini itu sangat mengganggu pikiran kita, terutama ya saya lah gitu. Saya sudah usia 50, sudah menghadapi masa-masa tua gitu. Terus yang saya simpulkan itu begini, lah kayaknya digabungkan Kak, itu seperti Imam Ghazali pada kitabnya Ihya Ulumuddin berkesimpulan seperti itu. Tasawuf ya penting, zahiriyah ya penting, itu digabungkan. Cuman kan kita itu tidak bisa menggabungkan. Bagaimana menggabungkannya? Perasaan itu hanya satu, sing dipilih itu sing di gitu. Nah, selama kami menjadi murid Gus Mukhlason, saya itu pernah ya nggak lama, barusan aja ada ulama dunia bukan lokal. Waktu ditanya sama seorang ateis itu, ya jawabnya gitu, bahwa manusia itu dan jin punya kehendak bebas. Saya sampai terperangah, kok kehendak bebas? Koyak-koyake menungso iku daya upaya. Nah, saiki bukti ini apa yang kita makan sehari-hari masuk ke dalam perut aja kita nggak bisa nyegah. Kan apa? Sego ojo dadi entut, sego ojo dadi BAB. Kan nggak bisa. Hanya kita bisa mengendalikan di luar kita, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri, menoleh ke kanan ke kiri, tapi di dalam tubuh ini kan sudah nggak bisa kita kendalikan. Ojo dadi tai nek dhewek cek gak lesu, cek gak mangan, cek gak ndelek pangan wis kan nggak bisa seperti itu, guys. Ya, kami mohon tausiahnya ya apa sing menjalani hidup ini. Nduk njobone yang bisa kita kendalikan ini adalah ya memang kita bisa mengendalikan. Seperti kayaknya kita itu punya kehendak bebas. Mau jalan ke belakang ya bisa, mau jalan ke depan bisa. Tapi di dalam tubuh kan udah ndak bisa, apalagi batin, Gus, gitu loh. Nanti yang dinilai Allah itu yang kehendak bebas kita, atau kita itu, atau batin kita ingat terus sama Allah, bahwa semuanya Allah. Kayak seperti ini, kayak pakaian ya. Kalau sudah jadi pakaian kan kita sebut kain atau baju. Padahal bahannya ini kapas, jadi kapasnya nggak kelihatan karena kita itu sering tertutupi tadi, seperti Nurullah tadi, Gus, ya, gitu. Kalau kita semua nyebut ibu-ibu yang pakai kerudung hijab, padahal semuanya bahannya kapas,
Gitu. Jadi kula nyuwun tausiah Gus dalam hal ini kita sampun nggih kula nyuwun pangapunten selalu banyak yang saya omongkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya mung sederhana, nek jenengan pengin gabung di antara dua hal yang khilaf. Ngene jawabannya, sederhana. Ngunu ya ngunu ning ojo ngono. Wes, kesimpulannya ada di situ. Memang Pak, sepeninggalan beliau itu ulama iki khilaf, umat iki khilaf. Wes, hati terpecah-pecah. Sehingga ada istilah madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan lain sebagainya. Nyun sewu, mulai sejak zaman diciptakan manusia, katakan Nabi Adam, sampai zaman Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi keputusan hukum sunatullah nek syariat iku khilaf. Karena kegerus oleh zaman. Syariat Nabi Muhammad nggak sama dengan syariat Nabi berikutnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang aja pun beda juga syariat wong zamane wis zaman akhir. Coba contoh kecil aja saya ambil. Oke, zaman Rasulullah kita ketika saat bersyariatnya itu kita mau bepergian selalu pakai onta, kalau tidak pakai keledai atau kita pakai mohon maaf kuda dan sebagainya. Sekarang mosok sampai aja nang pasar nggawa kuda nggawa unta, sudah tidak zamannya lagi. Jenengan berangkat ke Mekah nggak mungkin lah Pak, jenengan ini terus pakai onta, nggak mungkin. Sesuai dengan zamannya masing-masing. Lah, bisanya umat itu tidak tidak ngaku bener dewe. Bisanya madhab itu tidak ngaku bener sendiri. Harus dihilangkan nurullah tadi dalam diri. Berarti harus belajar mengetahui ta'alimul tauhid, harus belajar mengerti tentang ilmu keesaan Allah. Baru di situ ketika saat sudah manjing risalah sing inti yaiku hakikat makrifat, maka syariat iki coron jenengan gak gampang ngilokno, gak gampang jenengan iki menjustis syariati orang itu gak bener, enggak. Akhirnya yang pakai kunut ya gak nyalahno sing gak pakai, sing gak suka tahlil ya gak bakal ngilokni. Karena apa? Karena hati sibuk untuk berzikir, memandang semua itu karena Allah. Makanya jenengan kalau di dalam Al-Quran ingin takon tentang masalah ilmu rahasianya Allah, mengapa di situ nggak boleh tanya terhadap orang yang berilmu? Kamu harus tanya terhadap orang yang ahli dzikir. Qur'ane kan ngoten. Kuwi nek pengin takon ojo takon wong ahli ilmu, takoo wong ahli dzikir. Sebab jawaban ini ahli dzikir nggak ada unsur kepentingan nafsu. Kalau ahli ilmu mesti ada unsur kepentingan nafsu. Dari semua madhab yang ada dasarnya adalah hawa usyahawat, ada kepentingan diri sendiri. Jadi ngunu ya ngunu ning ojo ngunu maksudnya ngeten Pak. Oke lah, secara dohir mengatakan ngapunten, mengatakan ini itu hak manusia atau hak jin untuk meninggalkan larangan atau menjalankan perintah. Oke, silakan. Tapi tetap hati dalam kondisi ahad.
niki carane. Kalau semua seperti itu Pak manusia, gak ono menungso geger. Mboten enten. Gak ada manusia rebut-rebutan bojo. Mboten. Yaiku sing disebut nrimo ing pandu. Los nul nggih. Ada lagi, monggo. Tes 1 2. Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ngaji di sini Gus, tahunya dari YouTube atau TikTok. Nah kebetulan saya itu ada 2 pertanyaan, tolong dijabarkan secara detail Gus. 1, badan saya ini yang di dada ini mengeluarkan cahaya sampai tak terhingga, tak terbatas. Yang kedua, Al-Quran 30 juz dimasukkan dalam tubuh saya. Itu aja, terima kasih dari Fauzi Sidoarjo. Saya perdana Gus di sini Gus. Nggih. Ghayatun nurullahi fil badanika iku sebetulnya itu cahaya yang dimaksud itulah hembusan nafsu dalam diri kita yang disebut nurullah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Cahaya yang masuk di dalam diri kita itu Bapak Ibu disebut nurullah itu karena ada luar masuk ke dalam. Kalau cahaya ma'rifatullah di dalam, boten dari luar ke dalam. Kalau nur ma'rifat itu adanya di dalam, tidak di keluar, tidak ada di luar. Kalau nurullah luar masuk ke dalam. Nah inilah seluruh umat manusia sejarahnya begitu Pak Bu. Cahaya njaba apa njaba itu? Cahaya luar itu masuk ke dalam. Itu nurullah. Gegara inilah akhirnya hati kita masih samar tentang wujudnya Allah. Samar. Inilah bedanya antara nurullah dengan nur makrifat. Kalau nur makrifat di dalam tidak keluar. Kalau nurullah di luar masuk ke dalam. Akhirnya apa? Dipaksalah hati ini untuk beriman bahwasanya karena nurullah itulah segala-galanya. Akhirnya menjadikan hati ini buntu dan gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Asalnya kita waktu kecil Pak Bu belum balik, nurullah itu belum masuk. Yang ada adalah nur makrifat. Tapi ketika saat kita masuk akil balik, ini seluruh kita manusia prosesnya gitu Pak. Akhirnya nurullah masuk ke dalam. Akhirnya iman kita ganti, yang asalnya terhadap sejatine urip iki akhirnya iman kita terhadap makhluk. Mengapa 30 juz ada di dalam diri saya? Seluruh panjenengan itu ada namanya kitab kuno, mukawwanat, ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri kita. Bahasane diisarano 30 juz, itulah yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Biyen iku jenenge kitab iku jenenge kitab kuno. Kuno wong basa Jawa, Pak. Nek basa Arabe mukawwanat. Adi kitab-kitab kauniyah. Nek cara saiki disebut kuno. Dulu Qur'ane kauniyah. Jadi umat ikut dulu itu ya belajarnya lewat kitab kauniyah.
Kauniyah iku ya alam niki Pak, alam. Akhirnya paham dalam hati tentang wahdatul wujudnya Allah di dalam alam. Jadi yang dimaksud 30 juz itu adalah Al-Qur'anul Qadim. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, izinkan ikut bertanya Gus ya. Ini ada sedikit persoalan yang agak jadi kendala pemikiran saya Gus. Itu di Pak D saya Gus, tetangga saya Pak D, itu ada beliau ikut torekot Gus. Tapi ketika orang tuanya itu mau sakaratul maut, ya, 1 minggu mau meninggal, itu ditekan oleh gurunya untuk menebusi 50 juta. Di situ diperlihatkan gambaran Gus, dibukakan hijabnya, hasabnya dibuka. Kalau tidak mau menebusi 50 juta, Anda akan terjadi siksa begini. Sehingga ditebusi Gus 50 juta untuk menyelamatkan si fulan tadi. Nah, apakah mursyid yang demikian tuh bisa dinut Gus kira-kira? Mohon penjelasan Gus ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering katakan, dengan dihadirnya bentuk thariqah aslinya, asal tujuan thariqah itu murni. Apa? Mendekat dan bertemu Allah. Itu asalnya di situ. Berarti tidak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifatkan materi atau non materi. Enggak. Jikalau ada, berarti jikalau ada lihat, ini kita sebut oknum aja. Jikalau ada oknum yang berani mengatakan tebusan 50 juta, menurut kami loh ya, dibukakan kasafnya terkait masalah hal itu misalnya, berarti ini keluar dari tujuan thariqah. Urusan jenengan boleh tataknut, terserah Anda, iku hak Anda. Bahasa manusianya saya berkata begitu. Yang jelas dididik satu thariqah itu adalah muttasilan lillah, untuk sambung, bisa sambung menyang Gusti Allah, bukan sambung pada lainnya. Ada Pak yang fanatik sawibuk masalah apa kemuktabaroan thariqah, sibuk membahas itu, si A bin si fulan bin dan sebagainya, terakhir jebule Kanjeng Nabi misalnya, sewibuk mikir masalah ini. Tapi ketika melakukan khalwat atau melakukan khususiyah solo, larinya terhadap makhluk, larinya terhadap kasaf. Berarti ini keluar sudah. Lebih parah lagi, kumpulan yang begitu ribuan banyak orang dijadikan kesempatan untuk thariqah ini mencari jabatan. Berarti masuk di dalam politik. Pak warah maneh. Kadang-kadang BE wonten lho ya, BE wonten. Jenengan iki disowani, seseorang didorong untuk jadi salah satu kandidat, misalkan iling-iling pengikut sampai wis ribuan di mana-mana, tidak hanya
di tingkatan kabupaten, bahkan sudah mohon maaf provinsi bahkan nasional. Yi eman yi sampean mlebu nang kandidat umaro iki ae lho penak. Hati-hati. Sebab hitung-hitungan matematika oleh karena ribuan sampean pengikuti gampang mengambil suara. Hati-hati. Di situ banyak jebakan. Dan atau nah iki sing sering terjadi. Jenengan disawani, jenengan kan pengikuti kata, tolong larikan teng kula. Niku wonten sapi lemu. Ngertos sapi lemu nggih? Ya wis. Hati-hati sampean. Temen hati-hati. Makane ahli dzikir iku, Pak, ketika memutuskan satu keputusan mesti direkom dulu oleh Allah. Artinya dia itu ahli dzikir itu sowan dulu. Warite ngomong nopo, lanjut apa ora. Semuanya sudah ditata dengan baik. Apa terkesema, kesima mboten. Terstruktur itu maksudnya terstruktur. Sudah. Akhirnya tidak menjadikan sandungan diri Anda terhadapnya. Lah, itu tadi yang ditanyakan tentang buka hijab kasab. Gampang buka hijab kasab. Gua perkul ditutup ndase wis mari. Semaput toh? Lempun mantun. Akhirnya mlebu nang satu alam, sembuh alam iku alam peteng apa alam dan sing penting buka kasab. Ditutuk cengeli ambek palu ndelosor. Sebetulnya Pak, tentang hal itu jenengan sare, bubuk, tidur, udah masuk ke alam kasab sudah. Lah nyapo terus ngetokno duit 50 juta. Nggih ngapunten ya kathah. Saya katakan tujuan thariqah aslinya di hadapan kita adalah untuk mendekat dan bertemu Allah, bukan yang lainnya. Jikalau ada hal seperti ini, mohon maaf, itu hak kita masing-masing, boleh diikuti apa ndak terserah Anda. Mekaten. Nggih, Ibu, ada Ibu? Bapak sudah 3, mungkin Ibu ada enggak? Pun mboten enten. Tak larikan Bapak satu kali lagi, monggo Pak, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Gus badhe tanglet. Terus jenengan urip niku Allah. Niki sing gawe urip napa sak jeroning urip Gusti Allah niku. Matur nuwun ngoten mawon Gus, nuwun pencerahanipun. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, hayat, itu katanya Allah. Yang dimaksud wujud sejatinya Allah itu di dalamnya atau gimana? Ngeten Pak. Wujud sejatinya Allah itu gak butuh tempat. Gak ada nama di dalam dan di luar, di kiri dan di kanan, di atas dan di bawah. Gak mengenal atau tidak membutuhkan hal itu. Mungkin ada pembahasan khusus terkait hal itu kalau nggak salah antara bab 3 sampai bab 13. Di antaranya itu membahas tentang masalah hal itu. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wujudullah. Di dalam setiap diri manusia, maksudnya di dalam itu bukannya sing dimaksud jerone bahasa syariat, bukan.
Yang dimaksud fi kulli mukawwanat memakai bahasa iku ing dalem saben-saben mukawwanat makhluk disebut nurullah. Memakai bahasa fi itu untuk memudahkan kita nerka yen sejatine kabeh perkara dohir iku sing nguasai batin. Ngoten niku. Lah batin itu gak ada yang lain al hayyu wa huwa wujudullah. Yang disebut hidup, tapi bukan hidup sifat itu, tapi mausufnya yang disifati itu. Yang disifati itu siapa? La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Bukan yang melihat, bukan yang memandang, bukan yang dipandang, bukan mata untuk memandang. Terus siapa? Terus namanya siapa? Gak bisa menamai, Pak. Ini jikalau kita paksa untuk menamai, tatkala ning ati jenengan iki muncul aku Allah, ya niku. Paham maksud kula? Sehingga tidak membahas luar, dalam, kiri, kanan, atas, bawah, ndak. Tetapi yo ning atas, yo ning bawah, yo ning luar. La farqa bainahum. Semua aran-aran ini sudah tidak ada bedanya. Sehingga ketika saat dohire ngomong aku sing ngaji, iki batine bukan aku makhluk. Sementara banyak orang mengatakan aku makhluk. Walaupun seperti itu enggak mempengaruhi. Gini ki sing dimaksud ngunu ya ngunu, tapi ojo ngunu. Kui ngomong aku, tapi aku munjeru, ojo aku makhluk. Berarti sejatine wujud nyatane Allah yang disebut hayun sebagai sifat itu adalah aku ingsun al diri. Ini lho maksudnya. Dan ini dikatakan Allah pelajaran iki tentang keakuan diri itu sebetulnya Allah di dalam surat Al-Anbiya 25. Pernyataannya di dalam surat Toha ayat 14. Wis ngoten mawon, mugi manfaat barokah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.